Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu dalam pembelajaran PPKN kelas 10 unit kegiatan belajar 1 kurikulum PSP atau program sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas bersama yaitu tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara, alangkah baiknya anak-anakku sekalian kita mengetahui apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran dari kajian materi ini. Yang pertama adalah bahwa peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Kemudian yang kedua, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Keempat, menginisiasi sebuah kegiatan bersama atau bergotong royong serta menetapkan tujuan dan target bersama. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kira-kira tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan dengan seksama. Berikut ini akan disampaikan materi yang pertama tentang ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Secara kronologis, lepas kita dari penjajahan Belanda, kemudian masuk ke penjajahan Jepang, pada masa pemerintahan Jepang ada yang disebut dengan Janji Jepang tanggal 1 April 1945. Janjinya itu dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru. Dan Jepang berjanji membentuk Dokurushi Jumbi Chosakai. Apa itu Dokurushi Jumbi Chosakai? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPK. Selanjutnya, pembentukan Dokurushi Jumbi Chosakai, yaitu tanggal 29 April 1945. Dibentuk bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atau Kaisar Jepang saat itu. Selanjutnya dilakukanlah sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang tujuannya adalah untuk membahas dasar negara merdeka. Itu kronologi ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Selanjutnya kalau kita perhatikan di situ ada gambar tokoh perumus dasar negara. Ya, di sebelah kanan itu ada gambar tokoh perumus dasar negara. Mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kita lihat bagaimana pendapat-pendapat mereka tentang rumusan dasar negara. Sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPK atau Dokurushi Jumbi Chosakai dalam bahasa Jepangnya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, itu sendiri saat itu diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat dengan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.
Jadi dasar negara dulu yang dibahas sidang pertama, kemudian ya RUU mohon maaf, rancangan Undang-Undang Dasar dibahas pada sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada prinsipnya ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara. Yaitu berangkat dari pertanyaan pertama, apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal, Bundesstaat, atau negara perserikatan, Staatenbund. Kemudian yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Dan yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah Bapak singgung di awal-awal penjelasan, ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara sehingga dikenal dengan istilah Pancasila. Yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau lahir di Sumatera Barat tanggal 24 Agustus 1903 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ia menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei sekitar kurang lebih 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan. Bahkan poin 4 ini memiliki anak poin, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Sedangkan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Itu pendapat Muhammad Yamin atau rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Sekarang adalah Mr. Supomo yang memberikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 pada saat itu adalah sidang BPUPK yang kedua. Profesor Dr. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Anak-anakku sekalian, adapun rumusan dasar negara menurut Supomo yang disampaikan sekali lagi pada tanggal 31 Mei 1945, di antaranya yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Selanjutnya, tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPK itu sendiri, hari yang ketiga, tanggal 1 Juni, adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Nah, adapun rumusan yang disampaikan oleh beliau pada saat itu adalah 5 dasar negara Indonesia. Sekali lagi, rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPK hari ketiga 1 Juni 1945, beliau menyampaikan 5 dasar negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu yang disampaikan oleh Soekarno hubungannya dengan rumusan dasar negara. Dan sejak itulah untuk pertama kali istilah Pancasila dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Maka setiap tanggal 1 Juni diperingatilah hari lahir Pancasila.
Demikian tadi anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan penjelasan singkat tentang rumusan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh, mulai dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPK dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk merefleksi atau mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi tadi, maka Bapak sampaikan berikut ini adalah tugas individu berupa latihan soal. Pertanyaannya hanya 3. Yang pertama, siapakah ketua dan wakil ketua BPUPK? Kedua, sebutkan 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK yang berkenaan dengan dasar negara. Dan ketiga, coba kalian bandingkan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin, kemudian menurut Supomo, dan menurut Insinyur Soekarno. Catatan, silakan kerjakan di buku tugas, jangan lupa tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian jawabannya dipoto dan dikirim ke grup tugas. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah Bapak jelaskan atau sampaikan berkaitan tentang materi menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.